Sore. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Mas Rahmat menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apa kira-kira fakta yang akan diajukan, data-data apa yang akan diajukan juga? Iya, langkah kita pertama sekarang pengajuannya adalah ke pengadilan negeri. Karena kita menggugat lahirnya ADART 2020 itu. Karena kita melihat ya dari berbagai kajian ahli-ahli hukum, ADART 2020 Partai Demokrat itu melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Undang-Undang Partai Politik. Ini yang kita gugat saat ini. Nah, sementara untuk PT-UN-nya kan ada tenggat waktunya 90 hari ya dari keputusan Kumham. Jadi kita masih bisa menyiapkan dengan seksama, tidak perlu buru-buru ya kalau terkait dengan PT-UN. Tapi kalau gugatan ke pengadilan negeri, saya dapat laporan tadi udah dimasukkan. Baik Bang Rahmat, saat ini sudah tersambung juga bersama kami tim pembela kuasa hukum Partai Demokrat, Bang Donald Faris. Assalamualaikum, selamat sore Bang Donald. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Andro, Mbak Gisa. Bang Donald, tadi pernyataannya Bang Rahmat dari kubu KLB Deli Serdang akan membawa ini khusus untuk ADART ke pengadilan negeri. Kemudian proses hasil dari Menkumham menunggu waktu 90 hari ini ya Bang Rahmat ya, sembari menyiapkan berkas. Tanggapan Anda seperti apa Bang Donald? Ya, terima kasih Mas Andro. Kita perlu mendudukkan porsi secara hukum administrasi dan proses peradilan. Secara hukum administrasi, SK yang berlaku adalah SK di tahun 2020 yang menetapkan dua hal. Yang pertama adalah kepengurusan Partai Demokrat dan yang kedua adalah SK Menteri Hukum dan HAM tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Itu kalau kita lihat secara tempus waktu adalah 2020. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM kemarin ada dua isu besar Mas Andro dan kawan semua. Pertama adalah permohonan yang diajukan oleh kubu yang melanggar secara hukum. Saya sekarang menyebutnya kubu yang melanggar secara hukum. Itu kemudian tidak ditolak atau tidak memenuhi persyaratan secara administratif. Dalam bahasa yang sederhana, kawan-kawan yang berkumpul di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak bisa menunjukkan legalitasnya secara hukum. Maka dalam rumpun hukum administrasi itu kemudian ditolak. Yang kedua adalah Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa SK Menkumham tahun 2020 yang menetapkan pengesahan ADART itu kemudian tetap berlaku dan mengikat bagi Partai Demokrat. Jadi kalau kita lihat tempus waktunya Mas Andro, itu adalah 2020. Sesungguhnya secara yuridis, gugatan ke pengadilan tata usaha negara itu adalah dibatasi dari segi waktu. Maka kemudian kalau 2020 sampai 2021 sudah lebih dari 1 tahun, dan kemudian saya pikir mereka kehilangan legal standing dari segi tempus waktu. Dan yang paling fundamental menurut saya adalah orang-orang yang menggugat tentu harus memiliki legal standing secara hukum. Nah, pertanyaan sederhananya, orang-orang yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Partai Demokrat, Johnny Allen, maupun orang yang secara atas keinginan sendiri mundur dari Partai Demokrat, seperti Max Sopacua, apakah memiliki legal standing terhadap orang yang sudah diberhentikan dalam partai politik? Dalam penalaran hukum saya, mereka tidak lagi memiliki legal standing karena mereka bukanlah individu, anggota partai politik dan atau pengurus partai politik. Jadi secara legal standing saya mau menyampaikan bahwa mereka tidak punya legal standing untuk menjadi pemohon karena bukanlah pengurus partai politik. Saya mau menggunakan nalar hukum dalam konteks perkara ini, Mas Andro. Kalau ada orang yang bukan pengurus partai politik dan kemudian mengajukan ke PT-UN sebagai legal standing bukan orang pengurus partai politik, maka hari ini saya atau masyarakat Indonesia manapun satu waktu akan tiba-tiba bisa menggugat ke PT-UN ADART PDIP, ADART Nasdem, ADART Gerindra dan seterusnya. Kalau legal standingnya diterima sebagai orang non partai yang mengajukan permohonan di PT-UN. Jadi kausal pertama yang harus dipenuhi adalah soal legal standing, dan sorry to say, putusan Menteri Hukum dan HAM yang kemarin yang menegaskan permohonan mereka ditolak. Permohonan mereka ditolak itu kan tidak melahirkan KTUN baru,
keputusan tata usaha negara baru. Kan tidak ada perubahan nomor keputusan TUN 2020 yang lalu, baik dalam rezim pengurus maupun dalam rezim perubahan ADRT. Artinya tidak ada KTUN baru, maka tentu dihitung Sampai syarat pengajuan permohonan Bang bagi Dono, ya, orang Tisa, ya. mengajukan gugatan itu. Bang Kita Rahmat, dapat ditanggapi poinnya. dulu Silakan, Bang Bang Rahmat. Rahmat. Secara legal standing tidak sah. Oh iya, berbeda cara pandang ya. Yang dipersoalkan kan adalah legal standing untuk mengajukan ke PT UN soal kepengurusan dan anggaran dasar. Kita tidak mengajukannya ke PT UN. Yang kita ajukan anggaran dasar 2020 adalah ke pengadilan negeri. Dan ini gugatan perdata itu usianya sampai berapa tahun? 30 tahun. Jadi kapan saja digugat bisa. Jadi tidak terhambat tembus Tidak atau waktu ini. terhambat oleh waktu. Jadi siapa yang akan menggugat ADRT 2020 itu adalah peserta kongres yang hadir pada saat ADRT itu, kongres itu diadakan tahun 2020. Oke. Ini yang akan kita gugat. Kenapa? Karena melanggar hukum, melanggar undang-undang gitu. Nah, kalau ADRT 2020 ini kita gugat, lalu kita nanti menang di pengadilan, otomatis kepengurusan AHY juga batal demi hukum. Kenapa? Karena kepengurusan AHY, akta notarisnya itu menyertakan anggaran dasar 2020 ke Kumham. Jadi yang kita gugat itu bukan ke PT UN-nya, Ke PN. ke pengadilan negeri, ke PT UN nanti belakangan. Oke. Itu Ini bukan kan- itu yang kita gugat. Ini kan ke PN dulu nih, masalah ADRT nih diberesin dulu Iya. nih, maunya dari kubunya Bang Rahmat seperti itu. Lantas kalau balik lagi apa kekuatan yang kira-kira akan diajukan untuk menjadi data dan fakta untuk maju ke PN tersebut? Ya data-datanya ini bagian couplingnya kuasa hukum kita ya. Saya diutus ke sini kan terkait dari juru bicara Partai Demokrat yang persoalan materi hukumnya itu couplingnya pengacara tentunya gitu. Tetapi dari gelar perkara yang saya ikuti ini sangat kuat alasannya bahwa ADRT 2020 itu sudah melanggar undang-undang. Bang Dan Donald, kita Bang Donald dapat ditanggapi dulu. bocoran. Bang Donald ini ADRT 2020 sudah melanggar undang-undang. Iya, yang saya tanyakan apa yang pelanggaran undang-undang, apakah secara formil atau material? Bagi orang hukum itu adalah dua hal yang berbeda yang harus dijelaskan. Apakah pertentangannya secara material atau secara formil? Kalau secara material, pasal-pasal berapa yang bertentangan dengan undang-undang partai politik? Saya tentu tidak akan jauh masuk ke wilayah situ. Tapi kalau pernyataan dan yang disampaikan banyak oleh pihak, khususnya kelompok yang tidak sah secara hukum di Delhi, Sumatera Utara yang dulu, menurut saya argumentasinya kan bertentangan dengan undang-undang partai politik, khususnya pasal 5 dan pasal 15. Oke. Menurut saya poin-poin tersebut sangat sederhana sekali dan terlalu mudah untuk dibantah. Kalau tidak dianggap demokratis karena syarat 2/3 dan syarat setengah dan 2/3 DPD dan DPC, mari kita tengok partai lain. Partai lain, saya tidak perlu menyebut nama partainya karena kami melakukan studi komparasi di dalam pendampingan hukum ini. Ada partai yang lain yang mewajibkan 3/4 plus konferensi di tingkat cabang. Ada partai yang lain harus dengan persetujuan majelis suro. Kelompok yang kemudian ditentukan oleh partai, segelintir orang yang ditentukan oleh partai. Ada yang single decision, yaitu melalui keputusan ketua umum partai politik. Nah, kalau logiknya adalah Partai Demokrat tidak demokratis, ya silakan diuji secara hukum. Tapi ini juga warning bagi partai politik yang lain, bukan berarti bukan kemudian tidak mungkin persoalan yang sama akan mendera partai politik juga. Oke. Yang jelas begini, Andro, Tisa, karakter partai politik itu berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dia adalah badan publik. Tapi menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, Junto 2 2011, dia punya karakter semi-private. Semi-private itu diterjemahkan dalam bentuk pengaturan spesifik internal regulasi mereka masing-masing. Jadi makanya kemudian di partai politik di Indonesia ada yang kemudian disebut sebagai ketua umum, ada yang kemudian disebut sebagai presiden. Kalau logikanya menggunakan logik kawan-kawan, berarti ada banyak presiden di Republik ini karena penamaannya di PKS juga adalah presiden PKS. Tapi bukan itu esensinya, adalah esensinya partai politik yang karakter publik menurut Undang-Undang
14/2008 dan semi private di dalam konteks undang-undang partai politik, dia diberikan otonomi masing-masing untuk menentukan corak dan karakter pengaturannya. Kalau kawan-kawan berkeberatan dengan pengaturan itu ya silakan uji secara hukum. Tapi lagi-lagi saya mau bilang siapa yang menguji? Tadi berkali-kali Mas Rahmat menyampaikan kawan-kawan yang mengikuti kongres luar biasa di Delhi, Sumatera Utara. Sudah jelas notoir feiten, fakta yang diketuai oleh umum, kongres demikian tidak sah, mengandung cacat hukum dan mengandung sesuatu yang bertentangan dengan ADART partai politik itu sendiri. Itu poin saya. Baik. Sekarang kita yang ke Bang Margarito. Kalau menurut Mas Rahmat tadi bahwa ADART itu melanggar hukum, tapi kalau menurut yang disampaikan oleh Mas Donald tadi bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh KLB Sibolangit inilah yang tidak sesuai dengan ADART. Oh ya, kalau yang di Sibolangit itu sudah jelas itu. Dari awal saya sudah bilang nggak sah deh. Karena nggak ada ilmu untuk dipakai mensahkan KLB di Serdang itu. Kalau itu clear deh. gitu. Nah, yang saya kira yang dia mau perkarakan ini bukan kan yang keputusan Menkumham kan, ADART-nya. ADART itu kan. Dan kalau misalnya tolol betul orang, kalau misalnya sekarang mau memperkarakan keputusan Menteri Kumham tentang anggaran dasar dan pengesahan kepengurusan itu ya, itu bodoh sekali gitu. Dan saya kira tidak akan orang bodoh yang pergi ke situ gitu. Jadi saya kira memang langkah yang mereka pilih untuk mempersoalkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu reasonable. Ada alasan, ada nalarnya gitu. Nah, tinggal bicara teknisnya siapa begitu ya. Dan saya kira lawyer ini sangat sederhana. Jadi lawyer pasti tahu apa yang mesti dilakukan gitu. Hanya yang susah dan tidak mungkin dilakukan oleh lawyer adalah bagaimana mendapatkan fakta, bagaimana mendapatkan dokumen-dokumen untuk menguatkan dalil-dalil yang dia bawa ke pengadilan nanti. Posisinya Bang Margarito, Bang Donald tadi kan menegaskan bahwa sesuai dengan regulasi, ada undang-undang yang mengatur. Partai diberikan otonomi mengatur corak sesuai dengan ADART yang mereka inginkan sendiri. Iya. Nah, soal itu bukan hukum. Ada beberapa hal itu ya bukan hukum gitu ya. Misalnya Anda mau menyebut itu presiden, misalnya Anda mau menyebut itu ketua majelis apa begitu, itu bukan soal hukum, itu soal pilihan-pilihan diksi itu enggak. Tapi prinsip-prinsip dasarnya. Nah, begitu ya. Kalau sekarang Anda meletakkan undang-undang misalnya menyatakan bahwa kedaulatan partai itu ada di anggota misalnya. Lalu dan atau kekuasaan tertinggi di dalam partai itu berada di kongres atau kongres luar biasa. Keputusan-keputusan yang bersifat strategis atau apapun namanya sejenis begitu diletakkan di kongres luar biasa. Nah, kalau begitu kata undang-undang dan begitu kata anggaran dasar di bagian tertentu misalnya, tapi di bagian tertentu katakanlah seperti di anggaran dasar Demokrat ini hanya sah kalau disetujui misalnya oleh SBY misalnya. Ya. Bagaimana Anda memberikan reasoning terhadap kedaulatan itu ada di kongres atau kongres luar biasa? Sementara pelaksanaan dari putusan-putusan kongres yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi itu hanya bisa dilaksanakan kalau ada approval dari ketua majelis. Nah, yang gitu-gitu itu yang menarik. Kalau kita berandai-andai ini dibawalah sudah ke PN begitu ya. Yang satu mengatakan ini melanggar konstitusional, melanggar undang-undang. Apakah kalau menurut Bang Margarito itu reasonable? Reasonable. Di poin yang mana Bang kira-kira kalau dikaitkan dengan undang-undang? Nah, itu misalnya itu. Nanti undang-undang itu bilang ini adalah cara orang berhimpun, cara orang bekerja untuk mewujudkan visi bersama dan seterusnya. Lalu diatur bahwa kedaulatan tertinggi sebuah partai itu atau organ tertinggi dari sebuah partai itu ada di kongres dan atau kongres luar biasa, begitu ya. Itu berarti bahwa keputusan-keputusan kongres itu harus dilaksanakan. Itu karena dia kedaulatan. Nah, bagaimana kalau Anda menemukan kenyataan bahwa keputusan kongres yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi itu hanya bisa dilaksanakan setelah mendapatkan approval dari misalnya ketua majelis. Singkat Bang Rahmat tanggapannya. Nah, itu yang jadi soal. Iya, saya sangat setuju dan sependapat sekali dengan Bang Margarito ya, bahwa persoalan mendasar di anggaran dasar itu yang melanggar undang-undang, baik dari sisi materialnya maupun dari sisi formilnya. Ya itu biarlah nanti couplingnya pengacara Pak Muldoko ya, DPP Partai Demokrat. Dan satu lagi saya ingin kritik pengacaranya dari kubu AHY, kita tidak melanggar katanya tadi, melanggar secara hukum, belum.
kalau ada keputusan ingkrah nanti di pengadilan, di Mahkamah Agung yang mengatakan kita kalah, baru kita melanggar. Kalau sekarang ini belum, battlefieldnya masih jauh. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Masing-masing masih bisa mengklaim bahwa dia adalah DPP Partai Demokrat. Oke, kita dapat poinnya. Terakhir dari Mas Donald Faris, silakan ditanggapi singkat saja. Iya, silakan langkah hukum ditempuh. Kami sebagai kuasa hukum Demokrat tentu menerima kuasa dari Partai Demokrat untuk menjalankan proses hukum. Tapi penting saya ingatkan, Senin yang lalu adalah agenda gugatan kuasa hukum yang mewakili prinsipal AHY dan Sekjen sebagai ketua umum dan Sekjen yang sah. Tapi sayangnya kawan-kawan menyebut berkali-kali proses hukum, tapi tidak ada satupun dari 10 orang tergugat kemarin, Makso Pacua, kemudian dan kawan-kawan itu yang hadir di persidangan. Jadi ini sebenarnya sebuah anomali antara pernyataan dengan sikap. Kami sudah hadir dalam proses hukum, tapi tidak satupun yang hadir pada waktu itu. Dan yang kedua menurut saya adalah Pasal 15 Undang-Undang Partai Politik itu menyebutkan adalah kedaulatan berada di anggota dilaksanakan berdasarkan ADART. Jadi acuannya adalah ADART. Mari kita uji, AHY dipilih berdasarkan ADART, penalaran kami secara hukum, dan kemudian ADART disahkan dalam forum yang disebut sebagai Kongres Partai Politik. Proses demikian 2010 yang lalu dari segi tempus sudah dilaksanakan berdasarkan ADART. Baik. Maka kalau kita taat secara hukum, justru orang-orang yang di Sumatera Utara kemarin yang tidak mengacu kepada ADART. Jadi jangan ngomong hukum tapi tindakannya tidak sesuai dengan hukum. Kalau mau berproses secara hukum, kami sudah ada di pengadilan, datang dong ke pengadilan, lakukan upaya-upaya hukum yang sah dan legitimate. Kami menunggu berjam-jam kemarin di pengadilan, tapi sayang sekali Joni Allen Marbun dan kawan-kawan tidak ada satupun yang menunjukkan batang hidung di pengadilan. Terima kasih banyak Bang Donald, Bang Rahmat dan juga Bang Margarito sudah hadir di program Kabar Petang. Saya bilang sama dia, nggak usah pergi ke PT UN, kalah juga nanti. Kabar Petang Baik, terima akan segera kasih kembali Bapak ya. atas waktunya.